Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas yang namanya pivot table atau table pivot. Ini salah satu fitur yang paling berguna di Excel. Jadi kalau kalian punya tugas ataupun kerja yang hubungannya dengan data segitu banyaknya gitu ya, butuh mengolah data yang sangat banyak, kalian mesti banget wajib paham yang namanya fitur pivot table atau table pivot. Jadi oke, kita langsung bahas aja. Pertama, gue akan jelasin sebetulnya pivot table itu apa. Jadi pivot table itu adalah sebuah fitur yang ada di Excel yang kalian bisa akses dari tab Insert. Kemudian di sini ada yang namanya pivot table nih. Nah, pivot table itu jadi intinya kalau kalian punya data dengan beberapa informasi atau yang sifatnya multidimensional, seperti misalkan kalau di sini gue punya contoh data, isinya ada bulan, ada motor, ada area, ada penjualan. Jadi ada 4 informasi bahkan. Nah, dengan table pivot itu kalian bisa dengan gampang mengolah data ini sehingga kalian bisa dengan mudah melakukan analisa gitu. Jadi kalian bisa samakan misalkan, gue pengen melihat data penjualan motor dan juga di masing-masing bulan. Jadi kalian bisa gabungkan beberapa data itu. Atau misalkan penjualan motor di masing-masing area setiap bulannya. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Nah, kita akan langsung bahas saja supaya kalian juga makin ngerti, makin kebayang, dan nanti mungkin kalian bisa coba bayangkan gimana caranya kalian bisa pakai table pivot di kerjaan kalian masing-masing. Jadi caranya adalah kalian blok dulu nih, kalian bisa blok seperti ini gitu ya, ataupun klik aja salah satu di salah satu sel yang ada di table kalian, kemudian klik aja Ctrl A gitu, kemudian kalian ke tab Insert, pilih yang namanya pivot table di sini di icon yang paling kiri, namanya pivot table. Nah, akan muncul table yang seperti ini. Gue bedain sedikit biar kita bisa lihat. Oh, tulisannya nggak berubah, tapi ada anyway. Jadi akan muncul window seperti ini. Nah, kalian bisa pilih, ini nggak usah diubah-ubah, dia akan mengacu ke data yang tadi kalian blok gitu ya. Di sini dia akan nanya kalian mau taruh pivot table-nya di worksheet yang baru, jadi dia akan bikin sheet yang baru lagi, jadi terpisah, atau yang di existing itu artinya di sheet yang sama juga. Kita pilih yang itu aja ya supaya nanti gampang untuk kita bisa bandinginnya. Klik di location, pilih tempat di mana kalian akan taruh pivot table-nya. Gue pilih di sini deh, di F4 gitu ya. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi dia akan muncul seperti kotak besar gitu. Intinya ini tempat di mana pivot table-nya nanti akan muncul. Tapi yang paling penting adalah di bagian kanan dari Excel kalian. Jadi di sini akan muncul yang namanya pivot table fields. Isinya adalah ini ada 4 karena dia mengacu sama 4 informasi atau 4 kolom yang kalian punya yang tadi kalian blok. Ada bulan, ada motor, ada area, dan juga penjualan. Kemudian satu lagi yang mau gue bahas adalah di bawahnya ada 4 bagian nih. Ada yang namanya filter. Jadi nanti di pivot table kalian bisa ngasih filter gitu ya. Misalkan kalian cuma mau ngecek penjualan di bulan tertentu atau untuk merek motor tertentu, itu bisa. Nah, di rows ini artinya kalau kalian drag gitu ya, kalian drag salah satu informasi ini ke rows, nanti di table pivot dia akan jadi baris. Kalau kalian drag ke columns, dia akan jadi columns. Sedangkan untuk values ini mesti kalian isi dengan value apa yang kalian mau lihat. Dalam contoh ini artinya adalah kita mau lihat penjualan sebetulnya. Ya kan, jadi penjualan ini harus kalian masukkan ke kolom value atau bagian value. Oke, kita coba aja. Ini teman-teman bisa klik, kemudian tahan mouse-nya, kemudian drag ke salah satu tempat. Ini ada hijau-hijau nih, artinya itu dia lagi aktif. Kalian bisa pilih mau masukkan ke mana. Gue coba dulu deh, misalkan kita mau lihat penjualan motor di masing-masing area gitu ya. Jadi gue akan masukkan dulu motor mungkin sebagai baris gitu, jadi merek motor di baris. Nah, ini muncul langsung Honda, Kawasaki, Yamaha. Oke, gue ulang ya. Jadi tadi kalau motor kita pindahin ke rows, nah dia langsung muncul Honda, Kawasaki, Yamaha. Karena di kolom B ini sebetulnya cuma ada 3 value kan, Honda, Yamaha, Kawasaki, dan diulang-ulang lah, intinya seperti itu. Jadi motor udah kita pindahin ke rows. Nah, untuk kolom, karena tadi kita mau lihat penjualan motor di masing-masing area, kalian bisa masukin area ini ke columns. Nah, sekarang jadi muncul Bandung, Jakarta, Surabaya. Jadi dengan gampang nih kalian bisa mengolah data yang sifatnya tadinya cuma kolom seperti ini atau tabel seperti ini, jadi sebuah tabel yang sifatnya itu adalah ada yang jadi baris dan ada yang jadi kolom. Nah, yang terakhir adalah tinggal kalian drag nih penjualan, karena itu value yang kita mau lihat, ke kolom value. Oke. Nah, ini supaya gampang kita blok dulu deh, supaya kita bisa dengan gampang lihat angkanya. Oke, gue tambahin koma di situ. Nah, jadi sekarang dengan pivot table kalian bisa langsung mengolah tabel yang sifatnya simple seperti ini
jadi dashboard atau table yang bisa kalian gunakan untuk bisa menganalisa datanya dengan lebih oke lagi. Nah, dari sini ada beberapa komponen yang gue mau jelasin dulu. Tadi pertama ini row labels sesuai dengan yang kalian drag motor, kalian drag ke rows, jadinya ada merek motor di sini. Area, tadi karena kalian drag area ke kolom, jadinya ada area di bagian kolomnya gitu. Nah, karena kalian masukin penjualan ke value, jadinya ada nih si value-nya di masing-masing rows dan juga kolom. Jadi bacanya adalah, kalau kalian mau tahu penjualan motor Honda di Bandung itu nilainya 20 juta. Motor Kawasaki di Jakarta nilainya 17 juta dan seterusnya. Jadi ini kalian bisa dengan gampang mengetahui, oh berapa sih penjualan motor tadi, motor merek tertentu di daerah tertentu juga. Nah, yang keren dari pivot, dia juga secara otomatis menambahkan kolom dan juga baris grand total. Jadi kalau kalian mau mengecek terlepas dari areanya mana aja, berapa sih total penjualan motor Honda, kalian tinggal cek aja di kolom grand total. Berarti ada 62 juta. Itu kalian bisa double check, pasti jumlahnya sama atau nilainya sama dengan yang ada di kolom penjualan. Sama juga untuk grand total yang bawah, artinya 46.500.000 ini penjualan motor yang ada di Bandung terlepas apapun mereknya. Jadi ini kalau kalian total, ini kan 46.500.000 nih ya, sama pasti nggak mungkin salah lah gitu. So itu yang pertama. Apalagi yang kita bisa cek, tergantung. Jadi kalian tinggal sekreatif mungkin aja pakai pivot table gitu, karena intinya semua informasi yang ada di sini sesuai dengan kolom yang kalian punya itu bisa diubah jadi data yang bisa kalian analisa semau kalian lah, simpelnya seperti itu. Sekarang kita coba lagi ya. Jadi kalau kalian mau buang nih, oh gue mau ubah deh, jangan motor tapi apa, misalkan bulan gitu. Caranya adalah kalian tinggal klik lagi ini motornya, pindahin lagi ke atas, dia jadi ada logo silang tuh. Kalau kalian lihat tuh yang kuning-kuning yang lagi gue gerakin nih, itu artinya motor akan remove dari field yang ada di bawah. Nah, hilang kan motornya kan. Area juga sama, kalian bisa drag seperti itu jadi kebuang. Nah, sekarang kalian misalkan mau ngecek berapa sih penjualan di masing-masing area setiap bulan. Jadi sama, mungkin kita balik area sekarang masuk ke rows. Nah, ini muncul area di baris, dan kemudian bulan gue masukin ke kolom. Nah, bedanya jadi seperti ini. Jadi kalian bisa ngecek berapa sih penjualan yang ada di masing-masing kota setiap bulannya. Tadi sama juga grand total artinya apa, itu udah moga-moga kalian udah bisa lebih ngerti gitu ya. Nah, satu lagi yang gue mau jelasin adalah, bisa nggak sih kita pakai filter? Karena kita belum coba nih filter. Bisa banget. Jadi contoh, kalian cuma mau tahu penjualan di masing-masing kota setiap bulannya hanya untuk merek motor tertentu. Jadi kan artinya yang tadinya kita punya Honda, Yamaha, Kawasaki, sekarang kalian butuh filter karena kalian butuh tahu cuma mungkin satu merek tertentu aja. Nah, motor ini kalian drag ke kolom filter atau bagian filter. Nanti akan muncul nih di atas kayak gini. Ini namanya filtering. Nah, untuk kalian pilih mau motor, misalkan kalian mau ngecek nih penjualan motor Honda doang gitu ya di masing-masing area dan setiap bulannya. Kalian klik tanda panah yang ada di sini. Nah, kalian kalau cuma pilih salah satu, kalian bisa langsung klik mau Honda, mau Kawasaki, mau Yamaha. Ini ada kotak birunya artinya aktif. Pilih Honda bisa. Kalau kalian mau pilih dua atau lebih, kalian mesti centang dulu nih select multiple item. Jadi kalau dicentang, dia muncul ada pilihan, kalian bisa cek dua. Kalau yang sebelumnya nggak bisa, kalian mesti pilih cuma salah satu doang. Jadi gue centang aja supaya kita bisa dengan gampang pilih Honda doang deh misalkan gitu ya. Jadi Hondanya udah kecentang, Kawasaki enggak, Yamaha enggak, kalian klik OK. Nah, sekarang angkanya jadi berubah kan? Kenapa? Karena kalian cuma melihat data penjualan untuk masing-masing kota dan masing-masing bulan hanya untuk motor Honda aja. Jadi ini kenapa pivot table itu fitur yang sangat keren di Excel. Ini semua orang yang berhubungan dengan banyak data di kerjanya harus bisa, harus ngerti banget logikanya apa, cara penggunaannya seperti apa, pakainya gimana, sehingga kalian bisa dengan gampang dan lebih cepat juga kerjanya. Oke, mungkin gue selesaikan dulu video kali ini di situ supaya nggak kepanjangan. Jadi kurang lebih itu pivot, gue udah bahas tadi gunanya buat apa, kemudian cara untuk bikin insert pivot table-nya seperti apa, dan juga kita bahas cara drag and drop masing-masing informasi ke kolom yang ada di sini seperti apa, dan data seperti apa yang bisa kalian analisa dengan cara seperti itu. Semoga membantu buat teman-teman semua. Silahkan like video ini kalau teman-teman suka dengan kontennya, ataupun dislike kalau nggak suka. Monggo komen kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada ide atau ada masukan buat video gua, karena gua masih YouTuber pemula banget, ini video-video awal gua. Jadi please tinggalin saran, suggestion, ide dan lain-lain. Dan
Pastinya kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, klik subscribe dan mungkin nyalain notification-nya, sehingga ketika gue upload lagi video tutorial yang lain, kalian bisa langsung dapat dan nontonin, sehingga kalian bisa belajar hal yang baru lagi. Oke, segitu aja mungkin dari gue. Thank you semuanya, semoga berguna.